saya akan mendemonstrasikan untuk sistem kendali motor berurutan. Jadi nanti ada 3 buah motor, kita jalankan secara berurutan. Motor 1, kemudian motor 2, dan motor 3. Nah, berurutan sistem kendalinya. Ini kita edit dari project sebelumnya. Ini merupakan sistem kendali direct online on off dari satu tempat. Bisa ada satu buah motor lengkap dengan sistem proteksinya. Nanti kita perbarui saja dari projectnya ini. Nanti untuk di sistem kendalinya. Nah, nanti kita perbarui. Kemudian untuk di rangkaian utama, karena ada 3 buah motor, nanti kita copy paste saja nanti untuk rangkaian utamanya, seperti itu. Baik, yang pertama ini kita lebarkan dulu, karena nanti untuk menambahkan komponen-komponen, kita geser aja. Oke, kemudian yang di sistem kendali, karena nanti ada 3 buah motor, berarti nanti ada 3 buah magnetic kontaktor. Nah, berarti ini kita geser untuk lampu-lampunya. Baik, seperti ini. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, karena nanti prinsipnya untuk pengendalian motor berurutan, nanti KM kontaktor magnet yang kedua dinyalakan setelah KM1 menyala dulu. Dan yang KM3 bisa nyala ketika KM2 sudah nyala. Jadi berurutan seperti itu. Nanti kita buat sistem kendalinya secara manual, harus menekan tombol-tombol seperti itu. Baik, untuk yang pertama ini kita edit, kita tambahkan KM2 di menu kontrol, kemudian kontaktor coil. Nah, ini ya. Oke. KM2 ini bisa nyala ketika KM1 sudah nyala. Nah, ini kita geser. Biar rapi. Nah, seperti ini. Ini kita luruskan saja dengan yang atasnya ini. Nah, ini atasnya ini kita luruskan. Kemudian kita tambahkan push button di menu control switch. Nih, push button NO untuk tombol on-nya. Langsung kita sambungkan aja di atasnya ini. Nah, ini langsung ke KM2. Nah, seperti ini. Sehingga nanti meskipun kalau KM1 belum ditekan, meskipun S3 ini ditekan, ya tidak akan menyala KM2. Karena KM2 ini sumber dari S3 diambil setelah KM1 menyala. Nah, berbeda dengan yang KM1 ini diambil setelah tombol off, ya kan? Nah, kalau yang S3 nya diambil setelah tombol S2 ditekan, ada sistem penguncian arus. Nah, S3 yang ke KM2 baru bisa menyala. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan rangkaian penguncian juga. Ini kita keluarkan kontak-kontaknya, kontak utama, kemudian kontak bantu. Nah, seperti itu. Kita double klik coil KM2 di menu builder. Nah, ini belum ada kontaknya. Kita tambahkan. Yang pertama, kita buat kontak utama. Nanti untuk di rangkaian utama ada 3 ya. 3 kontak utama, kemudian tambahkan grup lagi untuk kontak bantunya. Coba grup lagi untuk yang ya udah cukup ya. Hanya NO saja kita butuhkan. Oke, kita simpan. Close. Nah, seperti ini. Untuk rangkaian penguncian arus ke KM2
Ini nanti kita gunakan untuk kontaktor utamanya. Ini kita sambungkan dulu. Ini kita sambungkan di atas ini boleh, atau di tombolnya itu. Yang penting untuk penguncian ini ke KM2-nya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk coil yang ketiga, untuk kontaktor magnet yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini kita buat lurus. Nah, karena nanti untuk yang ini tombol S3, tombol S4 untuk tombol on yang KM3 maksud saya. Tambahkan push button lagi. Nah, di sini S4 ini ke sini. Nah, jadi ngambilnya sumber adalah setelah tombol on kontaktor magnet sebelumnya. Nah, sehingga nanti harus KM2 nyala dulu, baru KM3 bisa nyala. KM1 nyala dulu, baru KM2 bisa nyala. Kita keluarkan kontak-kontaknya, kontak utama, ini juga 3 buah kontak, kemudian kontak normally open. Baik, sudah. Kita nanti digunakan untuk di rangkaian utama. Nah, ini rangkaian penguncian, ini kita taruh di sini. Nah, ini kita ambilkan di atasnya boleh. Nah, seperti ini. Intinya penguncian aja, penguncian arus. Jadi ketika tombol tombol on dirilis, nah, tetap masih bisa nyala. Gitu. Kemudian untuk lampu indikator kita masih sama. Jadi intinya ketika motornya ada yang jalan, ya lampunya menyala. Gitu. Ketika mati, ya mati. Lampu indikator mati, ya menyala. Karena ini berurutan, bisa kita buat masing-masing motor. Nah, ada lampu indikatornya, motor 1, motor 2, motor 3. Nah, tergantung nanti kontak bantu dari masing-masing KM-nya itu kita gunakan untuk menyalakan lampu indikator. Itu untuk sistem kendalinya. Ini sekarang kita buat untuk sistem di rangkaian utama. Kita copy paste saja nanti. Ini kita blok. Nah, copy paste. Paste lagi. Baik. Ini kita delete. Nah, kita sisipkan untuk yang KM2. Seperti ini. Nah, kemudian karena ada 3 buah overload untuk masing-masing motor, nah ini kita keluarkan kontak bantunya yang belum ada. Kontak bantu NO, kemudian kontak bantu NC, kita simpan. Kemudian yang kita geser dulu, nanti kita gunakan ya. Sorry. Kemudian yang di overload 3 sama, kita buat dulu kontaknya, tambahkan grup lagi. Baik, kemudian kita geser dulu. Nanti ini kita sisipkan di rangkaian kendalinya. Sekarang kita ke rangkaian utama dulu. Ini masih sama ya, ini kita buat 2 ampere saja. Oke, ini juga sama. Nah, kenapa 2 ampere? Nah,
Yang penting nanti jalan dulu sistem kendalinya. Prinsip kerjanya jalan dulu. Untuk sistem proteksinya ya harus sesuai dengan standar build. Karena ini disimulasi, biar nanti tidak sering trip nanti. Kemudian untuk ini kita tinggal sambungkan saja. Ini G2. Ini juga sama. G3. Baik. Rangkaian utama sudah. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian kendalinya karena ada sisipan overload-nya ini. Nah, overload-nya. Yang overload, jadi ketika salah satu motor terjadi overload ya semua harus mati. Semua harus mati. Ini F4. Ya, harusnya F1, nggak apa-apa. Kemudian kita sisipkan yang kontak normally open ya kita paralel gitu kan. Jadi ketika salah satu motor terjadi overload ya tetap nyala lampu indikator trip overloadnya. Kita pasang paralel ini. Nah, seperti ini. Nah, yang normally close, nah ini kita sisipkan, kita pasang seri di bawah F4. Harusnya F1 ini harusnya. Nanti kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan. Biar nanti bisa kita sisipkan nanti. Nah, di sini di bawah F4 ini kita delete. Nah, kita sisipkan ini. Ini untuk yang overload 2, ini yang overload 3. Nah, jadi untuk yang pemutus ya kita pasang seri. Yang pemutus ke rangkaian kendalinya. Kemudian yang untuk ke lampu indikator ya kita pasang paralel. Nah, udah seperti ini jadi. Jadi seperti ini untuk sistem kendali 3 buah motor berjalan berurutan secara manual. Jadi nanti harus menekan tombol on. Tombol on untuk motor 1, tombol on untuk motor 2, dan tombol on untuk motor 3. Kita coba jalankan. Baik, tidak ada error ya. Kita coba untuk sistem kendalinya dulu. Baik. Sistem tekan udah masuk, lampu indikator stop menyala. Kita tekan untuk S2, ini tombol on pertama ke KM1. KM1 nyala, kemudian S3 atau tombol on kedua, kemudian S4. Oke, udah bisa. Kita off kan dulu. Nah, sekarang kalau kita manipulasi misalnya S3 dulu, ya tidak bisa. Karena S3 ini syaratnya harus S2 on dulu. Begitu juga untuk yang S4 atau tombol on 3. Ini juga sama, nggak bisa. Jadi namanya berurutan. Jadi harus KM1 nyala dulu, baru KM2, kemudian KM3. Itu sistemnya. Jadi intinya kita ambilkan dari sumber setelah S2 ini. Kita coba ke motornya, ini kita nyalakan untuk sistem rangkaian utama. Oke, sumber sudah masuk sampai ke input kontaktor magnet. Kita tekan S2. Baik, motor berputar normal. Motor 1, kemudian tombol S3 atau tombol on kedua. Ya, motor 2.
Kemudian yang S4 ini atau tombol on 3 untuk motor 3. Nah, seperti ini. Jadi ini sistem kendali 3 buah motor berjalan berurutan. Nah, berurutan ya. Nah, misalnya terjadi overload di salah satu motornya, semua ikut mati. Biasanya digunakan untuk di mesin CNC biasanya. Jadi harus motor pendingin dulu jalan, biar pendingin, maksudnya pendingin coolant ya, bukan pendingin udara tapi coolant atau oil lah, oli pendingin. Setelah jalan, tekanan sudah memenuhi ya, baru motor spindle-nya jalan. Nah, jalan sekian RPM sudah terpenuhi, baru untuk motor tabelnya jalan. Nah, seperti itu biasanya. Misalnya salah satu motor terjadi overloadnya, semua harus mati. Misalnya yang ini motor 2, saya naikkan bebannya. Nah, overloadnya semua harus mati. Ini indikator trip jalan. Seperti itu. Nah, kenapa kok semua harus mati? Tidak hanya yang mati, yang motor 2 saja, gitu kan. Karena dalam satu kesatuan, misal di mesin CNC, ketika salah satu motor overload ya, mesinnya itu harus mati. Nah, seperti itu. Jadi merupakan satu kesatuan. Baik, seperti itu untuk tutorial sistem kendali motor direct online ya, masih direct online, kendali langsung, 3 buah motor berjalan berurutan. Demikian, terima kasih.